pernah terjadi di Jepang itu ya, Iya Kak. bom Hiroshima Iya. itu kan masih ada beberapa panglima perang itu yang hidup. Terus yang disampaikan oleh panglima saat itu di tengah carut marut negara yang sudah hancur lebur itu, apa yang dia sampaikan? Pendidikan ini menurut saya itu ruh ya. Kalau saya umpamakan itu ruh saya. Saya memang terlahir dari keluarga yang seorang pendidik ya. Kakek saya itu memang seorang pendidik, dia seorang tokoh di masyarakat, dia sebagai seorang imam desa. Siap. Ya, dan itu yang mengilhami saya sampai saat ini. Setelah saya selesai di tahap sekolah dasar, saya masuk pesantren, dan di pesantren itu, di situ saya menemukan nilai-nilai yang akan berguna untuk hari ini. Itu di pesantren. Di pesantren kita diajarkan tidak hanya untuk belajar, tapi juga dilatih untuk bisa mengajar. Jadi saya bisa katakan bahwa pesantren ini itu satu lembaga yang ideal untuk hari ini ya, untuk membentuk karakter generasi muda kita. Karena di sana setelah kita mendapatkan ilmu, itu langsung dituntut untuk merealisasikan pengetahuan yang kita dapat dari para guru-guru kita. Ya, seperti itu. Kalau boleh tahu Kak, di pesantren yang diamanahkan jabatan yang diamanahkan oleh yayasan atau pesantren apa Kak? Ya. Untuk saat ini saya mengemban amanah sebagai pimpinan ya, sebagai pimpinan pesantren. Saya juga sebagai penyuluh agama di wilayah saya juga seperti itu. Jadi jabatan pimpinan pesantren itu tidak jauh-jauh dari penyuluhan, dari penyadaran konsep keagamaan masyarakat sekitar. Itu yang saat ini tengah saya geluti. Jadi artinya melalui bidang agama mengabdi di tengah-tengah masyarakat ya. Iya. Ya, seperti itu. Iya. Selain tadi saya bisa tangkap bahwa ternyata latar belakang keluarga Kakak itu berasal dari pendidik, kan tidak semua anak itu lahir dari mengikuti jejak orang tuanya gitu ya Kak. Nah, kalau Kakak sendiri memilih menjadi pendidik meski juga secara genetik latar belakang orang tua juga pendidik. Nah, apa sih yang menarik itu kayak di bidang pendidikan gitu? Pendidikan itu yang menarik adalah kita mampu membentuk karakter. Jadi kan dalam konsep kita ya, konsep kemanusiaan kita, kita lahir ini membawa beragam potensi. Dan potensi itu harus dikembangkan, harus diarahkan supaya tidak salah jalur. Nah, disitulah sebetulnya peran seorang guru. Makanya yang menarik ya, mungkin teman-teman sering baca itu, ketika pasca terjadi bom yang pernah terjadi di Jepang itu ya, bom Hiroshima itu kan masih ada beberapa panglima perang itu yang hidup. Terus yang disampaikan oleh panglima saat itu di tengah carut marut negara yang sudah hancur lebur itu, apa yang dia sampaikan? Carikan saya guru yang masih hidup. Dan kita lihat saat ini Jepang itu menjadi salah satu negara adik kuasa. Sebetulnya di situ sentralnya bahwa guru ini sebagai lokomotif untuk membangun karakter, membangun peradaban umat manusia. Di situ fungsi sentral seorang pendidik, seorang guru, menurut saya. Jadi peran seorang pendidik dalam pembangunan satu bangsa itu sangat penting kayak. Sangat penting sekali. Makanya kan problem-problem yang ada di tengah pendidikan itu Kak, salah satunya itu tingkat kesejahteraan guru yang belum mumpuni.
Nah, dari segi itu Kak, menurut pandangan Kakak ini ya, selaku praktisi, gimana gitu Kak, melihat nasib pendidik ini secara ekonomi belum bisa menunjang kesejahteraan. Ya betul ya. Saya ingin sampaikan tadi siang saya mengikuti seminar internasional, International Conference of Islamic Studies. Ada narasumber dari Universitas Sains Malaysia itu yang memaparkan tentang bagaimana sejarah peradaban kita, peradaban Islam dibangun. Ternyata itu peradaban Islam dibangun itu berasal dari guru itu, dan guru saat itu, para ulama saat itu diberikan fasilitas yang tidak sedikit. Mungkin teman-teman sering baca ya, kalau kita sering baca buku itu pada saat pemerintahan dinasti Abbasiyah itu kan lahir banyak tokoh di situ. Dan rata-rata dari para ulama saat itu memang diberikan kesejahteraan, biaya hidup yang tidak sedikit. Makanya jika dikaitkan dengan kondisi saat ini, saya pribadi ya merasa sedikit khawatir, sedikit sedih melihat nasib teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang masih berada di bawah, ya kalau saya katakan ya, di bawah garis kesejahteraan itu. Padahal tadi saya sampaikan bahwa pendidikan itu adalah sentral dari pembangunan karakter kita. Sehingga bagaimana karakter ini bisa terbangun ketika guru-guru yang sebagai pelaku untuk membentuk itu tidak diberikan kesejahteraan yang mumpuni. Makanya tentu kita berharap suara-suara kita untuk bisa membantu mereka itu didengar oleh para pemegang eksekutif di negara kita. Iya. Berarti jikalau memang ingin melihat kemajuan suatu bangsa, memang negara ini harus juga fokus dalam artian bagaimana mensejahterakan secara ekonomi mereka para guru gitu ya Kak ya. Ya, ini gambaran saja ya. Saya pernah baca buku bagaimana atmosfer animo ulama-ulama dulu dalam mensejahterakan masyarakat. Saya pernah baca buku. Ada satu raja, saya lupa namanya. Dia mengeluarkan kebijakan yang sangat luar biasa. Apa dia bilang? Ulama yang mampu menerjemahkan satu buku itu akan diberikan emas seberat buku yang dia terjemahkan. Coba bayangkan loh. Jadi begitu dihargainya guru saat itu. Coba seandainya konsep ini yang kita terapkan di Indonesia, mungkin pendidikan kita akan sangat maju. Kita sudah bisa maju seperti negara-negara yang ada di Eropa, negara-negara yang ada di Amerika. Jika kita betul-betul memperhatikan sektor pendidikan itu. Seperti itu ya. Nah, kalau boleh tahu kan sudah berapa lama Kakak menggeluti profesi sebagai guru atau pendidik lah? Saya guru. Ya, secara non formal saya sejak sanawiyah itu sudah jadi guru. Tapi dalam skala kecil ya, saya guru ngaji dulu. Saya masih ingat itu SMP, saya masuk pesantren sanawiyah, saya buat halakah ya, semacam perkumpulan adik-adik yang belum bisa ngaji. Saya ngajar ngaji sampai alia. Itu sejak tahun 2004-2005 itu saya geluti dunia pengajaran seperti, meskipun masih non formal ya, masih mengajar TPA, tapi secara substansi kan itu dapat dikategorikan sebagai proses pengajaran sampai saat ini. Apalagi di sekitar bagian timur itu ya kayak beberapa wilayah itu akses infrastruktur juga mungkin masih belum belum memadai gitu, dan betul. mungkin juga ada satu desa yang masih
minim SDM tenaga guru mungkin di situ ya. Iya, betul sekali. Memang itu menjadi kendala sebetulnya. Iya. Dan bukan hanya di Sidrap, saya melihat hampir di seluruh pelosok negeri kita, memang untuk tempat-tempat yang terpencil itu memang masih minim tenaga pengajar. Kalaupun ada itu saya lihat ya, ini saya perhatikan teman-teman yang bertugas di pelosok itu nggak bisa tahan. Itu mungkin Betul. hanya tahan 1-2 tahun, setelah itu minta mutasi gitu. Saya melihat seperti itu. Jadi memang sebetulnya yang harus dikader itu memang harus orang situ sebetulnya. Orang yang lahir di situ, yang tahu karakter masyarakat situ, yang tahu adat istiadat masyarakat setempat, itu yang harus dikader sebetulnya. Karena kalau orang luar yang mampu, biasanya gitu, nggak betah saya bilang. Betul. Lagi-lagi Kak, terkadang orang tidak tertarik masuk di dunia pendidikan atau mengabdi sebagai pendidik ya, karena itu tidak ada nilai ekonomi yang mungkin dia lihat Kak. Ya, itu salah satu faktor, sebetulnya banyak faktor yang lain juga sebetulnya. Iya Kak. Nah ini yang menarik ya, beberapa informasi karena yang kami dapat itu orang itu ketika nyalek kan kalau dia berlatar belakang dari profesi guru, biasanya pensiunan guru gitu, baru dia mau maju nyalek gitu. Nah, tapi kakak ini berbeda saya lihat, di usia yang masih muda, sebelum coba terjun di dunia politik, saat berprofesi sebagai seorang pendidik. Nah, apa yang bikin kakak tertarik gitu ya, sehingga kakak mencoba uji nyali, berkontestasi pada pemilu di masa akan datang atau terjun di dunia politik gitu. Iya.